Dalilnya hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, tidak ada satu kaum yang menahan zakat harta mereka, atau dalam riwayatnya dikatakan tersebar di tengah-tengah mereka zina dan khamr. Riwayat lain menjelaskan tersebar maksiat, kecuali Allah akan menahan rezeki dari langit, menahan hujan, gak datang rezeki. Jadi kalau teman-teman masuk satu proyek ternyata tertahan, proyek itu sudah jelas halal, maka pastikan teman-teman sekalian bahwasanya jelas ini karena dosa kita. Jangan pernah salahkan orang, salahkan diri sendiri. Tidak ada istilah dalam Islam teman-teman sekalian rezeki kita diambil orang lain. Saya ulangi, tidak ada dalam Islam istilah rezeki kita diambil orang lain. Demi Allah nggak ada. Kalau ada di benak Anda saat ini, hilangkan itu. Pernah ada seorang pengusaha masih muda di Surabaya, waktu saya sudah jelaskan tema tentang kenalilah Tuhan bahwa akan bahagia, masalah tauhid, pengenalan Allah. Dia datang kepada saya lalu dia mengatakan, Ustaz, saya sama teman-teman saya ini semuanya pengusaha, ada 4-5 orang. Kami sama-sama masuk, semua punya perusahaan, sama-sama masuk ke satu proyek. 4 teman saya semuanya dapat, Ustaz, saya sendiri nggak dapat. Dan kalau dilihat dari sisi ibadah, saya lebih baik daripada mereka. Karena saya hadir pengajian, mereka tidak. Saya tahu mereka. Saya sholat, mereka tidak sholat. Bagaimana memahami ini supaya saya tidak sangka buruk dengan Allah? Apa jawaban saya teman-teman sekalian? Satu kalimat. Belum rezeki Anda. Bukan rezeki Anda. Kalau sudah rezeki Anda sampai pasti. Nggak mungkin tidak. Nggak ada ceritanya orang lain ambil rezeki kita. Nggak mungkin. Mustahil. Gitu kan? Ibnu Qayyim rahimahullah teman-teman pernah melihat seekor ular buta di sebelah dia lagi jalan. Ular buta ini kelihatan kena selaput matanya warna putih lewat di dekat Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim lihat kebetulan dengan hikmah Allah. Lalu dia bilang ular ini buta. Terus tiba-tiba dia bilang, saya bicara dengan diri saya sendiri, saya ingin tahu bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan makan ular ini. Ibnu Qayyim diikuti ular tersebut. Ular itu berjalan, bisa saja dimakan oleh hewan yang lain, tiba-tiba diserak, tapi dia jalan. Makhluk Allah, jalan di muka bumi. Allah SWT penciptanya. Lalu kemudian tiba-tiba dia dapat sebuah pohon, dia naik ke atas pohon itu. Sampai dia naik ke dahan, Ibnu Qayyim bilang, saya angkat kepala saya ke dahan itu, saya temukan itu ada seekor burung kecil yang lagi bersihkan sayapnya. Burung ini karena asyik membersihkan badannya, dia tidak tahu kalau ada ular di sebelahnya. Ular karena buta matanya tidak tahu kalau ada burung itu. Tapi ular ini cium bau burung, tiba-tiba diterkam sama dia, lalu dimakan burung itu. Kata Ibnu Qayyim, subhanallah, dia telah memberikan makan ular yang buta matanya. Coba bayangkan teman-teman sekalian, berapa banyak miliaran makhluk Allah berikan makan. Bagaimana bisa Anda mengeluh mengatakan tidak dikasih rezeki sama Allah? Tinggal bergerak. Seorang ulama yang lain pernah selesai kebun kurmanya dibersihkan. Dia capek sekali. Dia keluar dari kebunnya, dia lihat di depan kebun di sebelah kebunnya ada sebuah sungai luas. Dia duduk di atas sungai ini, di pinggir sungai itu maksud saya, duduk di pinggir sungai. Lalu ada satu batang pohon di atas air lagi mengapung, di atasnya ada burung bangau, kakinya patah, matanya buta. Di atas batang pohon. Orang ini bilang, saya ingin lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki burung ini. Dari kejauhan tiba-tiba setelah beberapa saat ada burung elang datang, mencengkram ikan di situ, dekat situ diambil, kemudian ikan itu dia naik, burung elang ini lepas cengkramannya dengan hikmah Allah, lepas cengkramannya, jatuh ikan itu subhanallah di depan burung bangau yang buta di atas batang pohon. Bukan jatuh lagi ke air, jatuh ke situ dengan hikmah Allah. Burung elang pergi, tidak ambil lagi, burung bangau cium bau ikan, tinggal turunkan kepalanya makan, selesai konsepnya. Berapa banyak kejadian seperti ini teman-teman sekalian. Kenapa harus ragu bahwasanya Allah SWT akan memberikan kepada kita rezeki? Maka harus dipahamin poin-poin seperti ini. Rezeki akan tertahan dengan dosa. Maka kalau ada sesuatu yang masih tertahan dan kita sudah tahu konsep, pahami kalau itu mungkin bukan rezeki kita, tapi tidak ada masalah, kita hubungkan dengan bertobat kepada Allah. Bisa saja mungkin karena dosa kita. Pastikan teman-teman, kalau ada seseorang berzina di malam harinya, besok akan banyak kendala-kendala di kantornya, di usahanya, atau dia berdusta, pasti ada masalah. Pasti, tidak mungkin tidak. Saya yakin teman-teman mungkin punya pengalaman kalau dalam masalah seperti ini. Artinya kalau ada dosa pasti akan nyangkut tuh, ada masalah. Kalau tidak terbuka, mengalir seperti air.
Saya temukan ulama-ulama di Saudi, Masya Allah, hidupnya dari pagi sampai malam, teman-teman sekalian, semuanya ibadah. Majelis ilmu, dari majelis ilmu ke majelis ilmu, dari masjid ke masjid. Gak pernah terputus rezekinya. Saya tahu guru saya, Syekh Saleh Suhaimi, beliau pengajar di Masjid Nabawi, dan salah satu istri beliau dalam salah satu akhwat kita yang pernah ikut pengajian saya, kuliah di Unhas dari daerah Buton. Sekarang sama-sama beliau di Madinah. Sudah lebih dari 10 tahun, Masya Allah, rumah tangganya dan saudara satu orang anak. Beliau ini buta matanya. Buta matanya, subhanallah. Tapi hafal 30 juz Al-Quran. Jadi ulama besar, banyak kitab-kitab yang dihafal oleh beliau. Termasuk orang kayanya Madinah. Banyak. Rumahnya di Madinah mewah sekali, besar. Gitu kan? Kemudian juga keturunannya banyak. Dia bernikah poligami sampai 4 istri. Buta matanya. Saya pernah datangi rumahnya beliau. Kemudian beliau dari lantai 4 turun. Rumah sekarang sudah berubah, rumah yang lama. Beliau pernah ngontrak satu building besar, ada beberapa rumah. Itu beliau turun dari atas. Dengar saya datang, beliau turun. Tidak dipegang sama siapapun. Buta matanya, turun sendiri dari tangga. Orang turun seperti bukan orang buta, subhanallah. Jalan kemana-mana di Indonesia, saya masukkan, dia bilang sama saya, Khalid, saya mau nginap di hotel, tapi hotel yang bagus. Saya sempat bertanya, dari mana Syekh bisa tahu ini hotel bagus atau enggak ya? Dia minta, saya mau hotel bintang 5. Saya punya kemampuan.